Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang kimia dari minyak dan lemak, gitu ya. Nah, maka kita ketahui bahwasanya kita mengenal ada yang namanya sumber bahan pertanian, gitu kan ya. Itu merupakan sumber lemak dan juga merupakan sumber minyak. Sebenarnya antara lemak dan minyak itu komposisi kimianya itu sebenarnya adalah sama, tinggal wujud fisiknya pada suhu ruang itu apabila lemak itu nanti sifatnya adalah padat gitu kan ya. Kalau misalnya minyak maka nanti dia bentuknya adalah cair. Nah, maka sumber dari lemak dan minyak itu untuk beberapa hasil pertanian itu nanti bisa dari tanaman nabati begitu kan ya. Nah, di mana nanti tanaman nabati ini bisa berasal dari yang namanya jagung, kedelai, kacang tanah, biji matahari dan segala lain sebagainya. Kemudian juga ada tanaman tahunan misalnya yang terkenal itu kan bisa ada kelapa sawit gitu kan ya, ada kelapa, ada jari zaitun ya, olive oil nantinya. Nah, kemudian juga ada beberapa biji-bijian yang lainnya, katakanlah misalnya minyak ataukah lemak dari kakao, dari inti sawit begitu ya, dari kapas, dari kemiri dan sebagainya. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang bisa menghasilkan lemak ataukah minyak gitu kan ya, dari bahan-bahan yang memang ada di alam begitu kan ya, yang merupakan hasil pertanian yang berasal dari tanaman. Nah, kemudian yang kedua nanti minyak dan lemak pun itu bisa kita peroleh dari bahan yang berasal dari hewani. Katakanlah misalnya lemak dari susu ya, apakah itu susu sapi ataukah lemak dari daging sapinya, kemudian domba, bisa juga kambing, unta dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menghasilkan yang namanya lemak dari susunya ataukah lemak dari dagingnya itu sendiri. Kemudian dari hasil laut itu juga banyak mengandung lemak begitu ya, merupakan sumber-sumber lemak, katakanlah seperti ikan paus, ikan sarden gitu kan ya, dan beberapa jenis ikan-ikan yang lainnya yang bisa jadi memang mengandung lemak tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang ikan paus misalnya seperti itu. Nah, maka lemak ataukah minyak yang ada di alam ini biasanya kita lakukan proses ekstraksi gitu kan ya, untuk mengambil bagian minyak ataukah lemak yang ada di dalam bahan-bahan ini gitu kan ya, baik dari tumbuhan ataukah dari hewan begitu kan ya. Tetapi sebagian besar nanti lemak ataukah minyak itu diperolehnya dari tumbuhan atau tanaman ya, yang merupakan banyak sekali nanti dihasilkan yang namanya sumber dari lemak ataukah minyak. Nah, secara kimia yang namanya lemak ataukah minyak itu sebenarnya merupakan yang dia terdiri dari ini, yang kita sebut nanti trigliserida ataukah trigliserol. Artinya di sini ada 3 molekul gliserol begitu kan ya, yang berikatan dengan asam lemak, kemudian satu dengan lainnya berikatan antara satu ikatan gliserol ataukah gliserida ini dengan gliserida yang lainnya, dan ini ada 3 molekul. Nah, ini nantinya yang kita sebut dengan minyak ataukah lemak ya secara umum. Tapi secara kimia itu biasanya orang menyebutnya molekul ini yang terdiri dari gliserol, 3 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Itu namanya trigliserida ataukah triasilgliserol. Itu sebutannya adalah sama saja begitu ya. Artinya penyebutan berbeda tetapi sebenarnya itu adalah sama. Di mana nantinya ini akibat terjadinya esterifikasi antara asam lemak dengan gliserol. Gitu ya, sehingga akan menghasilkan yang namanya triasilgliserol atau trigliserida. Di mana nantinya karakteristik dari gliserida ini, trigliserida ini tergantung dari asam lemak yang mengikatnya. Ya, tergantung dari asam lemak yang mengikatnya. Karena asam lemak itu kan jenisnya banyak sekali gitu kan ya. Nanti asam lemak ini itu akan mempengaruhi terhadap begitu ya, terhadap dari jenis bagaimana karakteristik fisik dari trigliserida yang dihasilkan. Jadi asam lemaknya seperti apa? Ya, apakah nanti misalnya asam oleat gitu kan ya, atau asam stearat gitu kan ya. Nanti setelah ini kita akan mengenal penyusun dari asam lemak. Oke ya. Jadi kalau kita bicara dengan lemak ataukah minyak, maka kita berbicara nanti berbagai macam jenis asam lemak. Ya, jangan dicampurkan dengan asam amino ya, atau dengan monosakarida yang lainnya, itu berbeda. Nah, maka dari sini nantinya setelah kita mengenal bahwasanya yang namanya lemak itu adalah dari trigliserida,
ya yang terdiri dari 3 molekul asam lemak, maka kita harus mengenal dulu berbagai macam jenis asam lemak. Nah, asam lemak itu yang pertama bisa jadi dia merupakan asam organik. Nah, yang memang asam organik. Yang namanya asam lemak itu adalah asam organik yang memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon yang panjang. Jadi dia mempunyai suatu gugus karboksil, satu gugus karboksil tapi ekornya panjang. Dan ekornya inilah yang nanti menyebabkan yang namanya minyak atau lemak itu sifatnya nonpolar karena ekornya itu merupakan hidrokarbon begitu ya, yang sifatnya adalah nonpolar. Di mana asam organik ini nanti jumlah atom C-nya itu dari 4 sampai 36 itu ada di alam begitu ya. Tetapi sebagian besar nanti yang kolonnya terlalu pendek atau terlalu panjang jumlahnya adalah sedikit. Nah, itu yang pertama, begitu yang namanya terdiri dari asam lemak dengan gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon yang panjang. Kemudian yang kedua, di alam bahwasanya asam lemak itu ditemukan. Ada yang bentuknya adalah asam lemak jenuh, ada juga yang ditemukan dengan merupakan asam lemak yang tidak jenuh. Jadi ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak yang tidak jenuh. Jadi yang ada saturated fatty acid gitu kan ya, atau SFA, dan juga ada unsaturated fatty acid atau UVA. Orang menyebutnya seperti itu. Nah, yang namanya asam lemak tidak jenuh ya itu pasti mengandung ikatan rangkap begitu ya. Jadi mengandung ikatan rangkap pada asam lemaknya. Ini salah satunya, ada kandungan ikatan rangkapnya. Sedangkan kalau misalnya dia merupakan asam lemak jenuh, maka tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, ini yang membedakan satu asam lemak dengan asam lemak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, asam lemak itu nantinya tergantung dari jumlah karbon yang menjadi penyusunnya. Apakah dia nanti 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22, dan seterusnya. Maka tergantung dari jumlah atom karbon yang menjadi penyusunnya berapa jumlahnya. Maka itu nanti antara asam stearat, asam oleat, linoleat begitu kan ya, atau dengan asam arakhidonat begitu. Maka itu tergantung dari jumlah asam karbon, jumlah atom karbonnya itu berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah ada tidaknya ikatan rangkap. Nah, kan tadi itu dibedakan juga ya antara asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Maka yang keduanya kita lihat apakah di dalam asam lemak itu ada ikatan rangkap ataukah tidak ada ikatan rangkap. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah posisi ikatan rangkapnya itu nanti apakah dia terkonjugasi ataukah tidak terkonjugasi. Kita lihat di sini bagaimana posisi dari ikatan rangkap bisa terkonjugasi atau juga tidak terkonjugasi. Yang terkonjugasi itu adalah ikatan rangkapnya letaknya itu berurutan. Katakanlah misalnya urutannya dia 22 begitu ya, misalnya pada atom C nomor 9. Kemudian ada lagi nanti pada atom C, katakanlah di sini gitu ya. Ini yang namanya terkonjugasi ya. Ini satu ya ikatan rangkap, ini tidak, kemudian dengan C, ini juga bisa ya. Ini 9, 10, 11, kemudian di sini tidak, kemudian di sini nanti yang ke-12-nya ada ikatan rangkap. Misalnya di 9 gitu ya. Nah, kemudian di sini tidak lagi, terus saya sambung ya. Ini ke bawahnya. Nah, sambung lagi 1, 2 ya yang tidak berikatan, kemudian yang ketiganya nanti berikatan lagi. Ini kan 12 gitu ya, 13, 14, misalnya di sini ada 15, misalnya begitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya asam lemak yang terkonjugasi. Artinya, ikatan rangkapnya itu, yang pasti ikatan rangkapnya tidak boleh satu untuk bisa menyatakan bahwasanya asam lemaknya itu terkonjugasi ataukah tidak. Karena kalau satu kan kita tidak tahu dia berurutan nggak, teratur nggak urutannya ataukah tidak teratur. Nah, minimal bisa 3 begitu kan ya nanti urutannya. Jadi di sini kita bisa melihat ada ikatan rangkap, kemudian 2 itu tidak, kemudian ada ikatan rangkap lagi, 2 tidak. Maka ini adalah suatu asam lemak yang terkonjugasi. Apabila susunannya tidak seperti ini, katakanlah misalnya susunannya seperti ini, saya contohkan ya. Ini ada ikatan rangkap, kemudian di sini. Nah, kemudian di sini ada ikatan rangkap lagi, gitu kan ya. Kemudian setelahnya ada ikatan rangkap lagi, terus begitu. Nah, kemudian di sini ada tidak, gitu kan ya. Kemudian juga di sini tidak. Artinya ikatan rangkapnya kan tidak berurutan, gitu ya. Misalnya katakan di sini nomor 9. 9 ikatan rangkap, 10 tidak, 11 ikatan rangkap, 12 ikatan rangkap, 13 tidak, dan tidak. Ini namanya tidak terkonjugasi.
Ini tidak terkonjugasi, gitu ya, tidak. Sedangkan kalau misalnya yang di bawah tadi yang saya jelaskan, itu ikatan rangkapnya terkonjugasi. Ini terkonjugasi yang ini ya. Ini contoh dari yang ini. Nah, terkonjugasi. Nah, itu yang kita bisa lihat antara yang terkonjugasi dengan yang tidak terkonjugasi. Itu ciri-ciri juga, karena tidak seluruhnya asam lemak itu terkonjugasi dan juga tidak seluruhnya tidak terkonjugasi ikatan rangkapnya, gitu ya. Kemudian bentuk geometriknya yang keempat, apakah bentuknya cis ataukah bentuknya trans? Itu biasanya dilihat dari ikatan rangkap ini. Apakah dia nantinya tidak bertolak belakang? Cis itu lurus begitu kan ya, sama. Kemudian yang namanya trans itu berbalikan begitu kan ya. Misalnya kata rangkapnya ada di sini, nanti yang satunya ada ke sini gitu kan ya. Terus kayak gitu. Oke, itu cis dan transnya. Nah, kemudian ingat lagi ya. Jadi dia merupakan gugus karboksil tunggal dengan ekor hidrokarbon panjang ya. Kemudian ada asam lemak jenuh dan ada asam lemak tidak jenuh. Kemudian nanti tergantung dari jumlah atom karbon menjadi penyusunnya, tergantung juga dengan ikatan rangkapnya, kemudian ikatan rangkap yang terkonjugasi ataukah tidak, dan bentuk geometriknya. Nah, kita bisa lihat di sini gitu kan ya. Ini adalah yang tadi disebutkan ekor hidrokarbonnya. Ini adalah karboksilnya yang tadi disebutkan bahwasanya ciri-ciri dari yang namanya asam lemak itu mempunyai satu karboksil, kemudian ini adalah ekor yang merupakan rantai hidrokarbonnya, begitu ya. Nah, nanti bentuknya katakanlah di sini ini yang tadi itu. Ini bentuknya adalah cis gitu kan ya, nanti bisa jadi bentuknya menjadi trans, bertolak belakang. Di sini yang satu, di sininya lagi ada begitu kan ya. Nah, ini kan sama-sama sejajar di atas ini. Oke. Nah, ini bentuk dari saturated fatty acid. Ini adalah yang bentuknya juga yang saturated dan juga ada unsaturated fatty acid begitu ya. Jadi kalau unsaturated artinya tergantung di sini misalnya ada ikatan rangkapnya, maka ini merupakan unsaturated. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah berbagai macam jenis asam lemak jenuh. Kalian boleh menghafalkannya, begitu ya. Dari asam asetat dan jumlah atom karbonnya ini 2 ya. Ini adalah jumlah atom karbon. Sebentar saya pakai pen dulu. Kemudian pakai warna yang warna merah. Nah, di sini nantinya kita bisa lihat ini adalah Ini adalah jumlah atom karbonnya 2. Asam butirat 4, asam kaproat 6 ya. Ini jumlah atomnya, atom karbon ya. Yang lainnya adalah struktur kimianya. Ini sebenarnya mudah untuk menghafalkan struktur kimia dari asam lemak. Tinggal menghafalkan jumlah atom C-nya ada berapa. Karena yang kan satunya adalah karboksil, yang satunya adalah R. Ini juga karboksil, ini adalah R yang gitu ya, terus seperti itu sama. Nah, tinggal kita menghafalkan asam asetat jumlah atom C-nya 2, butirat atom T-nya 4, kaproat, kaprilat, kaprat, laurat misalnya 12. Sedangkan yang di belakangnya ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ikatan rangkap. Artinya 0, begitu ya, tidak ada ikatan rangkap karena ini merupakan contoh asam lemak yang sifatnya adalah jenuh. Ada asam laurat, ada asam miristat 14, asam palmitat 16, asam stearat 18. Kemudian ada asam arakhidat itu 20, behenat 22, lignoserat itu 24. Jumlah atom karbonnya. Dan ini tidak mengandung ikatan rangkap, sehingga ini 0 seluruhnya. Oke ya. Nah, kemudian nanti kita bisa melihat jenis asam lemak yang tidak jenuh. Nanti ada yang monosaturated, artinya jumlah ikatan rangkapnya 1, ada juga yang polysaturated, yang jumlah ikatan rangkapnya itu lebih daripada 1. Nah, ini yang mana saturated ya. Katakanlah ini adalah myristoleat. Ya, ini pakai bahasa Inggris ya, myristoleic gitu ya. Asam myristoleat itu nanti jumlah atomnya adalah 14. Kalau yang sebelumnya kan myristat ya, ini 14 tapi tidak mempunyai ikatan rangkap. Tapi kalau misalnya ada satu ikatan rangkap pada atom C nomor 9, maka sebutannya menjadi myristoleat gitu ya bahasa Indonesianya. Maka jumlah atom C-nya ada 14 gitu ya. Nah, jumlah atom C-nya itu ada 14. Kemudian ini nanti dia mempunyai satu ikatan rangkap
ikatan rangkapnya pada atom C nomor 9. Oke ya. Nih contohnya. Kalau pengen tahu. Ini nomor 9-nya ada di sini. Ini nomor 10. Ini artinya atom C-nya terletak pada atom C nomor 9 dari asam lemak itu. Kemudian palmitoleat, ini jumlah atom karbonnya ada 16. Jumlah ikatan rangkapnya ada 1. Kemudian ikatan rangkapnya terletak pada atom C nomor 9. Kemudian oleat, itu jumlah atom karbonnya ada 18. Ikatan rangkapnya 1 dan ikatan rangkapnya terletak pada atom C nomor 9. Gadoleat, itu jumlah atom C-nya ada 20. Ikatan rangkapnya 1 terletak pada atom C nomor 9. Kemudian erokeat, ya, atau 13 dokosenoat gitu ya, ini bahasa ininya. Ini jumlah atom C-nya ada 22, ikatan rangkapnya 1 pada atom C nomor 13. Oke. Nah, ini yang monosaturated, artinya hanya mengandung ikatan rangkapnya 1. Adapun yang lebih dari 1, kita menyebutnya menjadi polyunsaturated. Gitu ya. Kita lihat yang pertama, asam linoleat, itu jumlah atom karbonnya masih 8, tetap 8 sama kayak oleat, begitu ya, sama dengan sebelumnya adalah stearat 18. Tetapi dia mempunyai ikatan rangkapnya 2 yang terletak pada atom karbon apa? Nomor 9. Ya, dia ada ikatan rangkapnya ada 2, ini 2 ya. Saya tuliskan 2 pada atom C nomor 9 dan pada atom C nomor 12. Kita nomor 9 ada ikatan rangkap, ini nomor 9. Ini nomor 10 ya. Kemudian nomor 11. Kemudian nomor C, ini 1 ya. Nanti kedua. 12 baru ada ikatan rangkapnya. Nah, 13. Ini artinya ikatan rangkapnya pada atom C nomor 9 dan pada atom C nomor 12. Ya. Nomor ini dimulai dari karboksil. Jadi ujung karboksil sebagai atom C nomor 1. Gitu ya. Kemudian asam lino, ini salah ya. Ini adalah, dulu. Saya benarkan dulu, ini yang di atas itu linoleat, ini adalah linolenik. Ada N1 ketinggalan. Atau linolenat, biasanya kita menyebutkannya. Oke ya, sudah saya benarkan supaya kalian tidak salah. Kita bisa lihat di sini, ini adalah asam linolenat atau linolenik, ini linoleat ya. Itu dia mempunyai atom karbonnya 18 dengan jumlah ikatan rangkapnya ada 3. Pada atom C nomor 9, 12, dan 15. Seperti yang saya contohkan tadi, ini ada misalnya, ini adalah atom C14, ya, sebentar, 10, 9, 10, 11, 12, 13, ya ini C-nya 1. Ini adalah yang ke-14, ini adalah yang ke-15. Maka ikatan rangkapnya pada atom C nomor 15. Ini yang ke-16 nanti. Dan jumlah atom C-nya ada berapa? Ada 18. Kita teruskan, katakanlah di sini nomor 17 ini 16 ya. Kemudian 17 ini adalah yang ke-18. Ini yang terakhir, CH3 18. Ini biasanya terakhir kan ujung terakhirnya adalah CH3. Oke. Nah, ini adalah salah satu jenis asam lemak, yaitu asam lemak linolenat ya. Yang ini jumlah atom C karbon yang berikatan rangkapnya ada 3. Jumlah atom C karbonnya ada 18, ikatan rangkapnya ada 3. Pada atom C nomor 9, atom C nomor 12, dan atom C nomor berapa tadi? Nomor 15. Nah, kalau kita perhatikan, nanti kalian mungkin, saya sekalian saja yang menjelaskan. Pernah mendengar kata omega 3? Paham ya, omega 3. Bagaimana caranya asam lemak yang, suatu lemak yang mengandung omega 3, itu sebenarnya dilihat dari asam lemak menjadi penyusunnya. Omega 3 itu dilihat dari ujung metil, ini CH3, nantinya dia ketemu pertama kali dengan ikatan rangkap itu pada atom C nomor berapa. Nah, kalau omega 3, itu kita lihat. Ini C yang pertama, 1, kita hitung dari belakang ya. 1, 2, 3. Ketemu dia ikatan rangkap, bukan? Nah, maka ini biasanya kita sebut dengan omega 3. Jadi asam linolenat itu sebenarnya adalah asam, ini tulisan saya jelek banget ya.
omega 3. Oke? Jadi kalian paham ya, omega 3 itu dari mana? Saya ulangin lagi, kita menuliskannya itu nantinya menghitungnya mulai dari ujung terakhir C. 1, ini yang kedua C-nya tadi ya, ini yang ketiga. Dia ketemu dengan satu ikatan rangkap. Maka kita sebut dengan omega 3. Bagaimana dengan omega 6? Nah, ini bukan asam linolenat, tetapi asam linoleik. Asam linoleik kan tidak mengandung satu sini ya, tidak ada ya. Dia hanya pada atom C nomor 9 dan atom C nomor 12. Karena kan hanya 2 ikatan rangkapnya. Kita perhatikan benar nggak itu omega 6? 1, 2, 3, 4, 5. Bentar ya, bentar. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya di mana ini? 5, 6. Gitu kan ya. Tadi berapa ikatan rangkapnya? 9 dan 12. Begitu ya, kita lihat nantinya di sini atom C nomor apa namanya? Ini kan ada harusnya 16 18 ya. 17 ini ada 18. 18 17 16 kita kurangin 3 ya. Jadi dari 18 dikurangi 6 sisanya adalah 12. Benar nggak di sini adalah omega 3? Ini omega 3 adalah yang ini ya. Yang dia adalah yang merupakan asam linoleat, begitu kan ya. Nah, nanti cari bagaimana ketemunya yang omega 6. Artinya bukan kalau misalnya asam linoleat, dia bukan omega 6. Coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malah atom C nomor 12-nya. Dia ketemunya padahal harus atom C 13. Jadi bukan omega 6. Kita cari nantinya ya. Di sini ada asam arachidonat dan ada asam klopidonat. Begitu ya. Kita lihat yang selanjutnya. Bahwasanya di sini ada asam arachidonat. Coba. Jumlah atom karbonnya ada 20. Kemudian jumlah ikatan rangkapnya ada 4. Tetapi agak sedikit beda letak ikatan rangkapnya, yaitu di sini pada atom C nomor 5, 8, 11, dan 14. Coba, ini kita lihat, saya mau menunjukkan kepada kalian, coba kita lihat dari, mudah-mudahan ininya enggak ini ya. Saya gunakan yang sampai dari C14-nya saja ya. C14 itu nantinya satu ikatan rangkap yang di depannya ada ya. 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. 20 kan jumlah atom C-nya. Coba hitung lagi ya. Ini 15. 15 ya. Ini adalah 16, ini 17, ini 18, ini 19, dan ini 20. Ujung terakhirnya kan CH3 ya. Oke. Coba perhatikan dari CH3 ketemu pertama kali ikatan rangkapnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang omega 6 itu adalah asam arachidonat. Nah, ini nantinya bentuknya kayak begini, maka kita biasa menyebutnya menjadi omega 6. Nanti diperhatikan bahan-bahan apa aja yang dia mengandung asam arachidonat. Sedangkan untuk linoleat dia bukan asam lemak omega 6 ya, karena dia letaknya pada atom C nomor berapa tadi? Nomor 12. Ini sedangkan harusnya nomor 13. Nggak ada omega 5, yang ada omega 3 dan omega 6. Jadi kalian bisa memahami ya, yang mana asam lemak nantinya omega 3 dan mana yang asam lemak merupakan omega 6 dari penjelasan yang saya sebutkan ini. Nah, kemudian ada klupadonik gitu kan ya, dia mengandung atom karbonnya itu 22 dengan jumlah ikatan rangkapnya ada 5. Pada atom C nomor 4, 8, 12, 15, dan 19. Begitu kan ya. Nah yang 19 ini nantinya coba kita perhatikan. Kalau misalnya yang terakhirnya pada atom C nomor katakanlah 19, jumlah atom karbonnya ada 22. Ini 19, 20, 21, 20, 2. CH3-nya ada di 22 ya. Kan jumlah atom karbonnya ada 22 bukan? Ada 22 ya. Jumlah atom karbon itu biasanya genap, jarang yang ganjil. Coba perhatikan. 14, 16, 18, 20, 22, 18, 20, 22. Itu jarang yang ganjil begitu ya.
memang secara alami itu biasanya jumlah atom karbon di alam untuk asam lemak itu jumlahnya genap. Nah, ini saya ingin menunjukkan asam apa tadi itu namanya ya, glupadonoik gitu ya. Itu adalah glupanodonik atau glupanodonat gitu ya. Itu nantinya apakah dia termasuk asam lemak omega 3? Tidak. Coba perhatikan. 1, 2, 3. Ternyata dia merupakan juga termasuk asam glupanodonat gitu ya. Itu juga termasuk asam lemak omega 3. Karena dia ketemu ya atom karbon yang ketiga itu ketemu dengan ikatan rangkap. Oke? Jadi ada omega 3, ada asam linolenat, ada asam glupanodonat gitu kan ya, sedangkan arachidonat itu adalah asam lemak omega 6. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu kan ya. Ini beberapa jenis dari asam lemak sekaligus saya menjelaskan tentang omega 6 dan omega 3. Selanjutnya kita kembali lagi tadi bahwasanya yang namanya lemak ataukah minyak itu adalah terdiri dari proses esterifikasi dari 3 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Jadi 1 molekul ini gliserol ya. Ini adalah gliserol 3 molekul asam lemak menjadi trigliserida dengan melepaskan 3 molekul air. Oke. Nah, di sini nantinya jadi ini 1 mol gliserol berikatan dengan 3 mol asam lemak begitu ya untuk membentuk yang namanya trigliserida. Inilah nantinya senyawa inilah yang kita sebut dengan minyak ataukah lemak. Ingatin ya, minyak dan lemak itu yang ini, bukan yang asam lemaknya, tidak. Asam lemak yang berikatan dengan gliserol baru yang kita sebut nanti menjadi trigliserida, maka kita sebut dengan minyak ataukah lemak. Kalau misalnya RR yang terbentuk di sini ada R1, R2, R3 begitu kan ya, karena 3 molekul asam lemak, maka semuanya adalah sama. Katakan misalnya semuanya asam oleat atau semuanya asam stearat begitu kan ya. Maka itu kita sebut trigliserida sederhana. Tetapi kalau misalnya R1, R2, R3 itu misalnya tidak sama, ya katakanlah di sini ada asam oleat, di sini adalah linolenat, di sini mungkin asam oleat begitu, bisa saja gitu kan ya. Maka itu adalah yang namanya trigliserida campuran. Oke ya, tergantung dari jenis R yang diikatnya apa. Begitu ya berapa jumlah atom karbonnya, maka kita bisa mengatakan asam lemak ini, dan asam lemak ini. Tidak selalu sama asam lemak dalam satu gliserida. Nah, kemudian kita bisa menjadikan bahwasanya gitu kan ya, kalau misalnya prosesnya bisa hidrolisis atau bisa juga membentuk yang namanya trigliserida. Memang awalnya kan gliserol, ditambahkan 1 asam lemak menjadi monogliserida. Tambahkan 1 asam lemak lagi namanya digliserida. Tambahkan asam lemak lagi namanya trigliserida. Jadi kita menggunakan 1 molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak yang kita tambahkan begitu kan ya ke dalam pembentukan 1 molekul trigliserida. Dan itu terjadinya secara alami karena kita bisa melihat di alam itu memang terbentuk trigliserida secara alami untuk bahan-bahan yang merupakan sumber minyak ataukah sumber lemak, begitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini pembentukan yang namanya ada gliserolnya, kemudian ini adalah asam lemak yang dimana dia mempunyai ekor-ekor yang merupakan hidrokarbon, begitu ya. Nah, ini pembentukan dari suatu sintesa trigliserida. Tetapi juga bisa dibalik nantinya. Trigliserida ini bisa dihidrolisis begitu kan ya. Kita melepaskan 1 molekul asam lemak begitu kan ya, dilepaskan lagi sampai menjadi gliserol dan asam lemaknya menjadi bebas. Ini bukan mungkin ya, inilah yang terbentuk dengan free fatty acid istilahnya atau asam lemak bebas yang sebenarnya asam lemak bebas itu hasil dari proses hidrolisis dari trigliserida mengakibatkan nanti lemak yang terbentuk menjadi rendemennya menjadi sangat sedikit begitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat begitu kan ya. Ada beberapa reaksi sebenarnya. Ada yang pertama itu adalah ini ketinggalan. Ini ada reaksi yang satu adalah hidrolisis dari asam lemak begitu kan ya. Jadi asam lemak ini bisa dihidrolisis nantinya dia akan menghasilkan yang namanya menjadi asam lemak ini dihidrolisis dengan menggunakan air. Ini bisa terlepas nantinya di sini ya. Ada air ini ditambahkan, ini bisa balik ke sini. Dia menjadi asam lemak lagi dan menjadi gliserol. Ya, itu namanya hidrolisis. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi nanti prosesnya hidrolisis itu bukan karena air, tetapi hidrolisis dengan kita menambahkan basa. Bukan mungkin ya, biasanya disebut dengan reaksi penyabunan. Kita menambahkan NaOH atau KKOH,
ke dalam lemak ataukah minyak, ya ini adalah yang namanya minyak lemak gitu kan ya. Sama ya, hanya bentuknya beda. Kita tambahkan dengan basa, katakanlah di sini NaOH, maka dia akan terbentuk menjadi gliserol dan ini adalah sabun. Ini orang biasanya melakukan proses pembentukan sabun atau pembuatan sabun dengan mereaksikan minyak ataukah lemak dengan menggunakan basa. Begitu kan ya, bisa kita menghasilkan proses penyabunan di dalamnya. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu adalah proses esterifikasi. Ini nanti dari esterifikasi itu tadi pembentukan trigliserida ya. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal secara sintesanya gitu kan ya, bahwasanya ada gliserol, ada di sini adalah asam lemak, maka terjadi esterifikasi untuk membentuk trigliserida. Ini kan namanya trigliserida. Begitu ya. Atau juga ada gliserol, katakanlah contohnya di sini ada asam stearat. Dia membentuk sesuatu yang monodigliserida karena hanya satu molekul asam lemak yang dia bisa berikatan dengan gliserolnya. Karena jumlah asam lemaknya juga hanya satu molekul begitu kan ya. Jadi ada dua yang lain maka kita disebut dengan monogliserida. Kalau ini kan trigliserida, ketiga-tiganya itu digantikan gugus OH yang ada di dalam gliserol dengan asam lemak. Nah, kemudian juga bisa jadi hanya dua kita sebut dengan digliserida, tapi karena ini adalah asam stearat maka kita menyebutnya menjadi digliserin begitu ya, penyebutannya saja. Ini di stearin karena satu molekul dari gliserol itu berikatan dengan dua molekul dari asam stearat akan membentuk yang namanya digliserida. Nah, itu adalah proses esterifikasi gitu kan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga punya proses interesterifikasi. Jadi di sini adalah interesterifikasi, bahwasanya terjadi pertukaran asam lemak begitu kan ya, dengan adanya di situ ester asam lemak membentuk yang namanya ester asam lemak yang baru, sehingga akan merubah sifat fisik dan ester asam lemak dari awalnya. Di sini adalah interesterifikasi. Katakanlah di sini ini adalah kita membentuk yang namanya sesuatu hal yang ini adalah trigliserida, kemudian nantinya gitu kan ya, ada asam lemak. Ini asam lemak bukan? Saya pinjam fotonya. Ini adalah satu molekul asam lemak, maka akan terjadi pertukaran, interesterifikasi. Ini kan awalnya begini, COR1, COR2, COR3, ini kan asam lemak yang sudah berikatan, ini namanya trigliserida. Ini ikatannya udah ke bawah gitu kan ya. Nah, kemudian nantinya ini nanti COR yang baru dimasukkan itu menggantikan COR1. Sehingga COR1-nya akan lepas. Ini namanya interesterifikasi begitu kan ya. Nah, ini bisa yang seperti ini begitu, asidolisis sebutannya begitu. Jadi nanti ada esterifikasi ester asam lemak dengan asam lemak yang baru ditambahkan. Bisa jadi gitu. Artinya lemak kita tambahkan dengan asam lemak yang baru, nanti akan tergantikan asam lemak yang lama dengan asam lemak yang barunya yang ini. Nah, sedangkan yang lamanya nanti dilepaskan. Yang lainnya tetap sama ya dengan sebelumnya. Nah, kemudian reaksi asam lemak dengan alkohol, begitu ya. Ini biasanya reaksi di dalam pembuatan biodiesel. Ya, ini pembuatan biodiesel, itu biasanya reaksinya adalah seperti ini. Ini biodiesel. Nah, maka ini misalnya trigliserida. Ini adalah lemak, kita punya lemak ataukah minyak. Kita campurkan dengan metil alkohol. Kemudian dia akan menghasilkan yang namanya gliserol dan 3 molekul yang merupakan asam lemak yang sudah teresterifikasi dengan alkohol. Ini kan dari alkohol. OCH3-nya kan dari alkohol ini ya, OCH3-nya. Nah, ini nantinya ester asam lemak dengan alkohol itu yang kita sebut dengan biodiesel. Ini yang dilakukan untuk menghasilkan yang namanya energi terbarukan begitu kan ya, biodiesel. Apakah itu merupakan metil oleat atau metil laurat tergantung dari asam lemak. Dari lemak itu asam lemaknya adalah apa. Kalau misalnya sebagian besar nanti merupakan lemak yang mengandung asam lemaknya adalah oleat, maka yang terbentuk menjadi metil oleat. Kalau misalnya asam lemak yang sebagian besar adalah laurat, maka akan membentuk yang namanya metil laurat. Ya, tergantung dari apa yang kita lakukan. Nah, biasanya kation yang digunakan atau penambahannya itu biasanya menggunakan basa, juga tergantung dari suhu, jumlah KOH, jumlah alkohol, dan selainnya.
Ya, ini biasanya reaksi umum untuk pembuatan biodiesel. Tinggal nanti mengganti kationnya adalah apa, atau nanti asam lemaknya seperti apa, itu adalah berbagai macam penelitian yang bisa kita kembangkan. Oke, selanjutnya adalah reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi artinya reaksi untuk menambahkan hidrogen, gitu kan ya, ke dalam suatu yang namanya di sini adalah pada suatu lemak yang bisa jadi di dalam lemak itu bisa jadi di dalam lemak itu kan mengandung yang namanya asam lemak, yang dimana di dalam asam lemak itu ada asam lemak yang merupakan asam lemak tidak jenuh, gitu kan ya. Dengan adanya katalis, gitu kan ya, apakah nikel ataukah di sini platina, begitu kan ya, maka nanti kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang dia nantinya yang awalnya jenuh, kan jenuh yang punya ikatan rangkap, menjadi tidak jenuh. Jadi oleh karena itu tujuan dari hidrogenasi itu adalah untuk menurunkan ketidakjenuhan. Karena dari jenuh menjadi tidak jenuh menjadi jenuh, terbalik saya, gitu kan ya. Katakanlah misalnya kita membuat dengan bantuan hidrogen, misalnya menghidrogenasi asam linolenat. Bisa jadi dia hilang satu ikatan rangkapnya menjadi linoleat, hilang lagi satu ikatan rangkapnya menjadi oleat, hilang lagi ikatan rangkapnya menjadi jenuh menjadi stearat. Jumlah atom C-nya masih tetap sama, yaitu jumlahnya adalah 18. Kemudian akan membentuk fisik trigliserida yang awalnya adalah cair menjadi semi padat atau padat dan menaikkan titik cairnya. Jadi dia menjadi padat nanti bentuknya, begitu kan ya, dengan adanya penambahan hidrogen pada prosesnya itu, gitu ya. Dan meningkatkan daya tahan trigliserida dari proses oksidasi karena bentuknya padat sehingga dia tidak mudah untuk teroksidasi. Gitu. Nah, biasanya ini adalah dalam pembuatan margarin dan pembuatan shortening, begitu ya. Itu biasanya dilakukan proses hidrogenasi sehingga bentuknya menjadi padat. Oleh karena itu kan margarin padat, shortening juga padat, begitu kan ya. Beda dengan minyak yang bentuknya adalah cair. Oke, selanjutnya dalam proses oksidasi atau autooksidasi, gitu kan ya. Artinya yang namanya asam lemak yang ada baik di dalam trigliserida itu sendiri ataukah merupakan free fatty acid ataukah asam lemak bebas, begitu kan ya, karena kan dia sifatnya ada yang jenuh, begitu ya, ada yang tidak jenuh, begitu. Khususnya yang nanti asam lemak yang sifatnya adalah jenuh, yang tidak jenuh, yang mengandung ikatan rangkap, ini mudah sekali untuk terjadinya reaksi dengan oksigen sehingga akan terjadi proses oksidasi. Begitu ya, ini ada oksigen di sini, akan terjadi proses oksidasi, begitu. Yang nantinya dari proses oksidasi ini bisa menjadi peroksida radikal dan bisa menjadi hidroperoksida radikal selanjutnya. Ini yang nanti akan membentuk radikal-radikal bebas, begitu kan ya. Dengan adanya oksigen, kemudian dia akan menyerang bagian ikatan rangkap ini karena memang ikatan rangkap itu mudah sekali untuk terjadinya proses oksidasi. Dia tidak terlalu kuat dibandingkan dengan ikatan yang tidak rangkap, begitu. Nah, kemudian katakanlah yang namanya proses oksidasi itu lebih dipermudah dengan suhu yang tinggi. Kemudian adanya sinar ultraviolet, begitu kan ya. Kemudian ada peroksida ataukah ada logam berat seperti besi atau Fe, begitu kan ya. Itu mempermudah untuk terjadinya proses oksidasi dari lemak ataukah asam lemak yang ada di dalam lemak tersebut. Nah, maka di sini gitu kan ya, kita bisa melihat bahwasanya tadi contohnya ini gitu kan ya, dengan adanya oksigen dia nantinya bisa, dia kan ada oksigennya, proses oksidasi, kemudian bisa terjadi pengikatan oksigen pada atom C nomor 8, pada atom C nomor 9, atom C nomor 10, dan atom C nomor 11. Itu bisa terikat yang begitu untuk menghasilkan yang namanya hidroperoksida radikal nantinya. Karena ini berdekatan dengan atom C nomor 9 yang mempunyai ikatan rangkap yang berikatan rangkap dengan atom C nomor 10. Maka di sebelahnya juga mudah untuk terjadinya proses oksidasi itu untuk membentuk peroksida. Begitu ya. Nah, maka kita bisa melihat gitu kan ya, bahwasanya yang tadi kan membentuk senyawa-senyawa peroksida dan hidroperoksida radikal. Ya gitu kan, ini adalah hidroperoksida radikal. Dari sini nanti akan membentuk yang namanya alkoksi radikal. Nah, di situ nantinya akan, kalau misalnya itu ada beberapa bahan gitu kan ya yang mengandung lemak, katakanlah terjadinya proses yang namanya oksidasi, dia akan membentuk senyawa-senyawa, katakanlah di situ adalah senyawa-senyawa yang merupakan flavor begitu ya, yang merupakan aldehyde,
atau juga nanti bisa bentuknya adalah keton. Nah, maka senyawa-senyawa itu nantinya aldehid dan keton yang terbentuk karena proses dan akibat adanya oksidasi begitu kan ya, dia menjadi off flavor. Baunya itu menjadi tidak enak begitu ya. Jadi akibat dari pembentukan radikal alkil dan aldehid gitu kan ya pada saat terjadinya oksidasi pada asam lemak gitu. Itu akan membentuk yang namanya off flavor. Off flavor itu contohnya kayak begini. Katakanlah misalnya di daging kambing itu kan baunya perengus. Itu diakibatkan karena di dalam daging kambing banyak mengandung lemak, begitu kan ya, dan di situ ada asam lemaknya, terjadi proses oksidasi, begitu kan ya, maka dia akan menghasilkan bau perengus. Bau perengus itu adalah off flavor. Atau juga misalnya ada makanan yang mengandung lemak tinggi, gitu kan ya. Kemudian, atau kalau lemak sedikit juga tapi mengandung lemak, bisa jadi nanti dia terjadinya proses oksidasi, misalnya kita panaskan terus-terusan, begitu kan ya, dengan suhu yang tinggi, maka dia akan menghasilkan aldehid dan itu merupakan off flavor. Yang paling mudah itu sebenarnya ketengikan pada minyak, gitu kan ya, minyak goreng misalnya. Kita simpan, suhunya agak tinggi, begitu kan ya, maka dia akan terjadi oksidasi dan akan menjadikan minyak itu menjadi tengik. Oke. Nah, kemudian ini adalah adanya pembentukan alkohol dan radikal alkil baru begitu ya akibat dari proses oksidasi tadi, dia bisa jadi nanti akan membentuk yang namanya alkohol. Kemudian juga bisa menjadi pembentukan keton dari dua radikal yang ada begitu ya, akan membentuk keton. Keton hampir sama dengan aldehid gitu kan ya, dan keton ini juga off flavor juga bisa gitu ya, seperti yang ada dalam pembentukan aldehid itu. Nah, kemudian juga bisa membentuk yang namanya epoksi gitu ya, dari hidroperoksida dari asam lemak yang tidak jenuh tadi gitu kan ya. Jadi ada asam lemak, kemudian terjadi proses oksidasi, kemudian ada yang nanti dari ikatan rangkap ini gitu kan ya, dia tidak membentuk hidroperoksida tetapi menjadi epoksida. Jadi ikatan rangkapnya membentuk begini dan di sini ditambahkan dengan oksigen karena kan terjadi reaksi dengan oksigen. Ini nanti juga akan menghasilkan yang namanya epoksida gitu. Nah, ini adalah suatu reaksi apabila suatu asam lemak gitu kan ya, dia bereaksi dengan oksigen. Nah, kemudian juga bisa terjadi proses polimerisasi gitu kan ya. Dari asam lemak yang tidak jenuh gitu kan ya, penggabungan dari asam lemak tidak jenuh membentuk senyawa kompleks yang disebut dengan dimer atau trimer yang mempunyai berat molekul yang tinggi dan berwarna gelap. Itu biasanya misalnya kita goreng berwarna gelap gitu ya. Ternyata bisa jadi nanti antara satu asam lemak dengan asam lemak yang lainnya itu saling berikatan satu dengan yang lainnya begitu kan ya. Ini apabila diperlakukan minyak atau lemak itu gitu kan ya, diperlakukan misalnya pas sampai suhu 250 derajat Celcius sangat tinggi, misalnya kita goreng, kita biarkan panas terus begitu kan ya, itu bisa terjadinya proses polimerisasi begitu. Nah, ini nantinya reaksi polimerisasi juga pada trigliserida itu yang mengandung asam lemak tidak jenuh yang terkonjugasi, baik dengan adanya oksigen atau tidak, gitu kan ya, pada temperatur yang tinggi, ruang, atau sehingga membentuk senyawa-senyawa resin atau gel padat. Coba perhatikan, kalau minyak ataukah lemak, kita terus-terusan begitu kita jadi kayak penggorengan begitu kan ya, kita terus gitu kan ya, kita panaskan pada suhu tinggi, maka dia akan terbentuk polimer. Maka kalian akan melihat kayak semacam jelaga begitu kan ya. Itu sebenarnya polimerisasi dari asam lemak yang ada pada minyak lemak sebetulnya. Artinya asam lemak itu terhidrolisis begitu kan ya dengan adanya air, kemudian dia nanti asam lemak ini satu dengan yang lainnya, apakah dengan adanya oksigen ataukah tidak begitu kan ya, pada suhu yang tinggi, maka dia akan membentuk yang namanya polimerisasi dan akan membentuk yang namanya resin atau gel yang padat. Yang kita lihat itu ya seperti apa tadi saya sebut, kalau kita lihat di dalam minyak jelantah begitu kan ya, nanti ada kayak padatan-padatan, itu yang namanya resin gitu kan ya. Nah, ini biasanya juga proses ini bisa jadi untuk disengaja dibuat, misalnya untuk membuat pernis gitu kan ya, atau membuat cat, atau misalnya untuk quick drying enamels gitu kan ya, itu juga bisa. Nah, kemudian itu sifat atau reaksi dari yang terjadi gitu kan ya, yang pada lemak begitu dengan beberapa asam lemak yang dikandungnya. Nah, kemudian juga ada sifat fisikokimia lemak dan asam lemak begitu kan ya. Ini nanti kita ketahui, ini juga cukup penting gitu kan ya untuk mengetahuinya, untuk menentukan kualitas lemak ataukah minyak.
gitu kayaknya dari sifat psikokimianya. Kemudian menentukan arah pemanfaatan, apakah dia menjadi edible ataukah non edible begitu ya. Kemudian menentukan treatment yang dipakai dalam pemanfaatannya untuk apa. Kemudian menentukan tingkat kerusakan yang terjadi pada lemak dan minyak. Jadi kita penting sekali untuk mengetahui sifat psikokimia dari lemak dan asam lemak yang menjadi penyusunnya. Kita lihat yang pertama itu adalah viskositas ataukah kekentalan begitu kan ya. Di mana nantinya kita bisa melihat apakah terjadi proses hidrogenasi gitu kan ya, ketidakjenuhan minyak karena proses hidrogenisasi. Hidrogenasi ini akan menyebabkan bahwasannya minyak menjadi lebih kental gitu kan ya, lebih padat dibandingkan tanpa terjadinya proses hidrogenasi. Nah, kita bisa melihat nantinya bahwasanya berapakah kekentalan dari lemak yang ada gitu ya, kita bisa melihat dari viskositasnya. Nah, kemudian yang kedua itu dilihat dari warnanya. Kan warna minyak itu kan tergantung dari pigmen yang ada di dalam bahan aslinya begitu ya. Nah, maka nantinya bisa jadi kalau misalnya warnanya misalnya asalnya kuning ataukah merah begitu ya, menjadi kuning, kemudian ternyata menjadi coklat. Artinya apakah terjadi kerusakan pigmen di dalam bahan itu atau terjadi kerusakan akibat proses kimia atau dengan minyak ataukah lemak, sehingga nantinya warnanya itu menjadi berubah. Nah, ini juga salah satu sifat fisik yang secara visual kita bisa lihat begitu ya. Jadi kita melihat kerusakan ataukah tidak nantinya. Kemudian bobot jenis ini nanti tidak melihat bahwasanya ketidakjenuhan gitu kan ya dari suatu bahan. Nah, nanti untuk menentukan kemurnian minyak ataukah kualitasnya juga bisa. Artinya, apakah nanti kualitas minyak itu memang murni, ataukah nanti ada bahan-bahan yang lain, atau prosesnya tidak terlalu bagus. Sehingga nanti bobot jenisnya menjadi semakin tinggi. Gitu ya. Kemudian titik leleh, ya titik melelehnya itu tergantung dari panjang rantai atom C dan ketidakjenuhan serta sifat geometrik dari asam lemak yang terbentuk di dalam minyak ataukah lemak itu. Kita bisa meleleh, ada yang lelehnya suhunya rendah begitu ya, ada juga yang melelehnya pada suhu yang tinggi. Kemudian titik didih itu nanti pada saat kita panaskan dia mulai mendidih itu kapan gitu kan, dia mulai menguap gitu. Tapi itu nanti ada titik asap setelah itu. Jadi sebelum titik asap begitu kan ya, sebelum ada asap maka itu titik didih dulu. Itu ya tergantung dari jenis lemaknya dan jenis asam lemak yang menjadi penyusunnya begitu kan ya. Kemudian rantai atom C-nya berapa panjang, kemudian berat molekulnya berapa dan tekanan yang terjadi berapa. Itu nanti titik didihnya tergantung dengan itu. Nah, kemudian yang keenam itu smoke point, titik asap. Jadi kita mendidih dulu. Nah, pada saat mengeluarkan asap tipis yang pertama kali, maka kita sebut dengan titik asap. Karena panas sekali gitu ya, sudah mendidih, kita panaskan terus padahal tidak ada yang digorengkah begitu kan ya. Maka dia akan menjadi mengasap terus ya. Pertama kali itu sebagai titik asap. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan ini kan nantinya mengasap terus tuh. Senyawa-senyawa volatil yang ada di dalam minyak itu terlepaskan dan mulai terbakar. Nah, pada saat dia mulai terbakar itu adalah flash point. Karena minyak itu bisa terbakar gitu kan, yang mudah sekali terbakar. Pada saat dia mulai terbakar pertama kali, itu flash point. Tapi kalau dia misalnya pada temperatur pada saat dimulai senyawa volatil terbakar secara terus-menerus, bukan yang pertamanya, tapi terus-menerus, maka itu adalah fire point atau titik apinya ada di situ. Begitu. Gitu ya. Nah, ini tergantung dari jumlah free fatty acid-nya, karena free fatty acid yang ada di dalam lemak ataukah minyak, itu nanti lebih mudah untuk lebih volatil dibandingkan dalam bentuk lemak ataukah minyak. Nah, lemak ataukah minyak pada saat dia dipanaskan terus, maka nanti asam lemak banyak akan terlepas. Begitu kan ya, maka dia menjadi volatil. Nah, disinilah nanti kemungkinan untuk terjadinya titik nyala dan titik api itu adalah mungkin setelah titik asap. Jadi dia mengasap dulu gitu kan ya, nanti baru ada titik apinya di situ. Nah, ini bisa kita lihat smoke point gitu kan ya, untuk flash point dan fire point-nya. Jadi di sini smoke dulu, kemudian flash point, setelah itu baru fire point. Kalau kita biarkan panaskan terus yang namanya minyak ataukah lemak itu. Gitu ya. Dia menjadi fire, titik api. Begitu. Dan kemudian kelarutan. Nah, kelarutan karena tadi itu trigliserida adalah merupakan sesuatu hal yang sifatnya tidak larut air gitu ya. Dia tidak larut air, tetapi kecuali dia asam lemak rantai pendek mungkin bisa jadi larut air, bukan mungkin, bisa jadi masih bisa larut air gitu kan ya, karena memang sifat dari asam minyak lemak itu sifatnya adalah dia merupakan sifat nonpolar, maka dia tidak larut dengan air. Kemudian minyak dapat larut ke dalam senyawa-senyawa nonpolar seperti benzen, ini pelarut-pelarut organik gitu kan ya, etil ether, unsaturated lebih tinggi kelarutannya dibandingkan yang saturated.
Nah, kemudian juga ada indeks bias gitu kan ya. Ini juga melihat penyimpangan apabila kita kenakan cahaya gitu kan ya. Apakah penyimpangannya terlalu jauh atau penyimpangannya pendek? Ini juga untuk melihat kemurnian minyak dan kerusakan minyak. Kalau misalnya kalau minyak itu sudah ada penambahan sesuatu ataukah dia kerusakan, maka nantinya indeks membiasnya itu dia akan pendek, begitu kan ya. Ini tergantung dari rantai atom C-nya berapa jumlah panjangnya, ketidakjenuhannya berapa banyak, berat molekul dan juga suhu yang ada. Kemudian yang terakhir ini adalah oiliness, kemampuan untuk membentuk lapisan berminyak pada permukaan bahan. Jadi ada lapisan, kita lubricant film gitu ya. Nah, bisa jadi dia nanti menjadi edible fat begitu ya, margarin atau softening itu kan bukan kadang-kadang, dia kalau kita cairkan gitu kan ya, kita bisa jadi nanti mudah dioles atau mudah mencair di dalam mulut. Itu sebenarnya edible fat begitu ya. Jadi kita melihat kemampuan dia untuk mencair gitu kan ya pada suhu ruang. Non edible itu menjadi pelumas ya, minyak-minyak pelumas biasanya kita kenal dengan lubrication begitu kan ya, untuk melumaskan tapi sifatnya yang bukan edible. Nah, ini adalah kemampuan dari oilness-nya. Oke. Nah, itu adalah sifat fisikokimia yang perlu kita pahami sekali dengan minyak ataukah lemak begitu. Dan ini ada beberapa sifat yang lain juga begitu kan ya. Tapi tidak saya jelaskan satu persatu karena sangat banyak. Ini ada bilangan ester, bilangan asam lemak bebas, bilangan penyabunan, bilangan iod, bilangan peroksida, bilangan Raychard-Meschel, bilangan Polensky, bilangan Henner, bilangan tak tersabunkan, bilangan thiocyanogen, ataukah bilangan asetil. Semuanya berhubungan dengan lemak ataukah minyak yang mengandung asam lemak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang minyak ataukah lemak. Terima kasih. Assalamualaikum